Tahukah kamu di dunia ini ada sekitar 20.000 spesies lebah? Dan mereka bukan sekadar penghasil madu. Lebah adalah pahlawan super kecil bagi planet kita. Bayangkan saja, sepertiga dari makanan yang kita konsumsi setiap hari bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Dari buah-buahan, sayuran, hingga kacang-kacangan. Uniknya, lebah berkomunikasi menggunakan tarian. Mereka punya tarian goyang untuk memberitahu lebah lain di mana lokasi bunga dengan nektar terbaik, jaraknya, dan ke arah mana. Canggih banget kan? Selain itu, dalam satu koloni, setiap lebah punya tugasnya masing-masing. Ada ratu lebah yang bertugas bertelur, lebah pekerja yang mencari makan, dan lebah jantan. Mereka bekerja sama dengan sangat terorganisir. Jadi, kita akan membahas 9 keunikan lebah. Mari kita bahas. Pertama, kompleksitas struktur koloni lebah. Ini bukan sekadar kumpulan serangga, melainkan sebuah kota metropolis yang hidup dan bernapas, dibangun dengan presisi yang menakjubkan. Setiap koloni lebah adalah rumah bagi puluhan ribu individu, dan mereka semua hidup bersama dalam sebuah struktur yang sangat teratur. Bagaimana mereka membangun kota mereka? Jawabannya ada di tubuh mereka sendiri. Lebah pekerja memiliki kelenjar khusus di perut mereka yang menghasilkan serpihan lilin. Serpihan-serpihan kecil ini seperti batu bata bagi mereka. Dengan sabar, mereka mengunyah dan membentuk lilin ini untuk membangun seluruh sarang dari nol. Ini adalah contoh kerja keras dan gotong royong yang paling murni di alam. Pernahkah kamu memperhatikan bentuk sarang lebah selalu heksagonal atas segi 6. Ini bukan kebetulan. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa bentuk heksagonal adalah cara paling efisien untuk menggunakan ruang dan bahan bangunan. Dengan bentuk ini, lebah dapat menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan menggunakan lilin sesedikit mungkin. Setiap sel dibangun dengan presisi yang hampir sempurna, menciptakan struktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat efisien. Setiap sudutnya diukur dengan tepat, sebuah mahakarya matematika alami. Sarang lebah bukan hanya tempat penyimpanan madu. Ini adalah pusat kehidupan koloni yang multifungsi. Sel-sel heksagonal ini memiliki berbagai peran. Beberapa sel digunakan untuk menyimpan madu sebagai cadangan energi untuk musim dingin. Sel-sel lain diisi dengan nektar yang baru dikumpulkan, yang nantinya akan diolah menjadi madu. Ada juga sel yang berfungsi sebagai lumbung serbuk sari, sumber protein penting bagi lebah muda. Dan yang paling vital, beberapa sel menjadi kamar bayi, tempat sang ratu lebah meletakkan telurnya. Satu telur di setiap sel. Disinilah generasi lebah berikutnya akan tumbuh dan berkembang. Bayangkan sebuah kota yang sibuk dengan puluhan ribu penduduk. Tentu butuh sistem lalu lintas yang efisien kan? Koloni lebah juga memilikinya. Mereka memiliki jalur keluar dan masuk yang terorganisir dengan sangat baik. Biasanya hanya ada satu atau beberapa pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh lebah penjaga. Lebah penjaga ini bertugas memastikan tidak ada penyusup yang masuk, seperti tawon atau lebah dari koloni lain yang ingin mencuri madu. Sistem ini memastikan pergerakan ribuan lebah pengumpul yang keluar mencari nektar dan kembali membawa hasil panen bisa berjalan lancar tanpa menyebabkan kemacetan. Semuanya bergerak dalam harmoni yang luar biasa. Lebih dari sekadar struktur fisik, sarang lebah adalah jantung dari sebuah superorganisme. Setiap lebah, dari ratu hingga pekerja, memiliki peran spesifik yang berkontribusi pada kelangsungan hidup seluruh koloni. Mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun sebuah masyarakat yang sangat kompleks. Dia adalah bagian dari sebuah peradaban kecil yang menakjubkan. Sebuah kota tersembunyi yang penuh dengan keajaiban arsitektur dan kerjasama. Kedua, sistem komunikasi pemilihan makanan lebah. Mereka tidak punya peta atau GPS, tapi sistem komunikasi mereka jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Rahasianya ada pada sebuah tarian. Ya, tarian lebah madu yang menakjubkan.
Saat seekor lebah pekerja, kita sebut saja dia lebah pencari, menemukan sumber makanan yang melimpah, seperti ladang bunga matahari yang sedang mekar, dia tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia akan terbang kembali ke sarang dan menjadi pusat perhatian. Di sana, di atas sarang yang gelap dan ramai, dia akan memulai pertunjukannya. Tarian ini bukan sembarang tarian. Ada dua jenis tarian utama yang digunakan lebah. Jika sumber makanan berada sangat dekat dengan sarang, sekitar kurang dari 100 meter, lebah pencari akan melakukan tarian melingkar. Dia akan berlari berputar-putar ke kanan, lalu ke kiri, berulang kali. Tarian ini seperti berteriak, "Hei teman-teman, ada makanan enak di dekat sini. Ayo cepat pergi." Tarian ini juga membawa aroma bunga yang ditemukannya. Jadi, lebah lain bisa tahu jenis bunga apa yang harus dicari. Nah, bagian yang paling luar biasa terjadi ketika sumber makanan berada jauh. Lebah pencari akan melakukan tarian yang lebih kompleks, yaitu tarian goyang atau waggle dance. Tarian ini bentuknya seperti angka 8. Saat berada di bagian tengah angka 8, lebah akan menggoyangkan perutnya dengan sangat cepat. Arah goyangan ini sangat penting. Arahnya menunjukkan sudut lokasi makanan terhadap posisi matahari. Misalnya, jika dia bergoyang lurus ke atas sarang, artinya makanan berada searah dengan matahari. Jika dia bergoyang ke kanan, berarti makanan berada di sebelah kanan matahari. Lebah lain yang mengerumuninya akan merasakan getaran dan memahami arah ini, bahkan di dalam kegelapan sarang. Lalu, bagaimana dengan jaraknya? Durasi goyangan di bagian tengah tarian itulah kuncinya. Semakin lama dia bergoyang, semakin jauh pula lokasi makanannya. 1 detik goyangan bisa berarti jarak sekitar 1 kilometer. Jadi, lebah lain bisa memperkirakan seberapa jauh mereka harus terbang. Tidak hanya itu, semangat tarian juga menunjukkan kualitas makanannya. Semakin bersemangat dan cepat tariannya, berarti nektar yang ditemukan semakin manis dan melimpah. Ini memotivasi lebih banyak lebah untuk segera terbang ke lokasi tersebut. Sistem ini sangat efisien, memastikan seluruh koloni bisa mengumpulkan makanan sebanyak mungkin dengan cepat. Luar biasa bukan? Sebuah tarian sederhana ternyata adalah bahasa yang penuh dengan informasi presisi, arah, jarak, dan kualitas. Ini menunjukkan betapa cerdasnya makhluk kecil ini dan betapa teraturnya dunia mereka. Ketiga, pemilihan ratu lebah. Prosesnya mirip seperti drama kerajaan yang penuh intrik dan persaingan ketat. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Mari kita ungkap rahasia di balik takhta koloni lebah. Dalam sebuah sarang yang sibuk, hanya ada satu penguasa. Sang ratu lebah, tugas utamanya adalah bertelur, memastikan kelangsungan hidup seluruh koloni. Tapi, apa yang terjadi jika sang ratu sudah tua, produktivitasnya menurun, atau bahkan mati? Nah, disinilah proses seleksi yang luar biasa dimulai. Para lebah pekerja tidak akan tinggal diam. Mereka akan segera mempersiapkan penerus takhta. Caranya, mereka akan memilih beberapa larva betina yang baru menetas. Larva-larva istimewa ini tidak akan diberi makanan biasa seperti serbuk sari dan nektar. Sebaliknya, mereka akan dimandikan dalam diet mewah yang disebut Royal Jelly. Makanan super kaya nutrisi inilah yang akan mengubah takdir mereka, memungkinkan mereka tumbuh menjadi lebah betina yang subur dan berpotensi menjadi ratu. Larva-larva ini akan dibesarkan dalam sel khusus yang lebih besar dari sel lebah biasa, yang disebut sel ratu. Setelah beberapa waktu, calon ratu pertama yang menetas akan langsung beraksi. Naluri pertamanya bukanlah untuk menikmati kebebasannya, melainkan untuk melenyapkan semua saingannya. Ia akan menjelajahi sarang, mencari sel-sel ratu lainnya yang belum menetas. Dengan sengatnya yang kuat, ia akan menusuk dan membunuh para calon ratu yang masih tak berdaya di dalam sel mereka. Jika kebetulan ada 2 calon ratu yang menetas pada saat yang bersamaan, maka pertarungan gladiator yang sesungguhnya pun terjadi. Mereka akan bertarung sengit
sampai mati. Tidak ada tempat untuk dua ratu dalam satu koloni. Hanya ada satu pemenang yang akan berdiri tegak. Setelah semua saingannya tersingkir, sang ratu baru yang kuat dan tangguh inilah yang akan mengambil alih takhta. Ia akan melakukan penerbangan kawin, lalu kembali ke sarang untuk memulai tugasnya seumur hidup. Bertelur hingga ribuan butir setiap hari, dan menjamin masa depan koloninya. Sebuah proses seleksi yang kejam, namun sangat efisien untuk memastikan hanya yang terkuat yang memimpin. Keempat, tugas spesifik untuk setiap lebah. Mari kita kenalan sama para pekerja keras, yaitu lebah pengumpul. Tugas mereka adalah terbang keluar sarang, menjelajahi bunga-bunga untuk mencari nektar dan serbuk sari. Nektar ini nantinya akan diolah menjadi madu yang manis, sumber energi utama bagi seluruh koloni. Sedangkan serbuk sari adalah sumber protein yang penting untuk pertumbuhan larva. Tanpa lebah pengumpul, koloni bisa kelaparan. Mereka adalah pahlawan penyedia makanan bagi seluruh keluarga besar lebah. Selanjutnya, ada tim keamanan yang gagah berani, yaitu lebah pengawal. Mereka ini seperti satpamnya sarang. Posisi mereka biasanya di pintu masuk sarang, siap siaga menghadapi segala ancaman. Kalau ada penyusup, seperti tawon, semut, atau bahkan hewan yang lebih besar mencoba masuk, para pengawal ini akan langsung menyerang tanpa ragu untuk melindungi rumah dan seluruh isi koloni. Mereka rela berkorban demi keamanan bersama. Keberanian mereka adalah jaminan ketenangan bagi seluruh penghuni sarang. Di dalam sarang, suasana juga tidak kalah sibuk. Di sini, ada lebah perawat yang punya tugas sangat mulia. Mereka adalah para pengasuh bagi generasi penerus. Lebah perawat bertanggung jawab merawat telur-telur, memberi makan larva, dan menjaga kebersihan sel-sel tempat larva tumbuh. Mereka memastikan setiap bayi lebah mendapatkan nutrisi yang cukup dan tumbuh sehat. Bisa dibilang masa depan koloni ada di tangan para lebah perawat yang penuh kasih sayang ini. Kelima, pengaturan suhu dan ventilasi sarang lebah. Ternyata mereka punya sistem pengatur suhu yang sangat canggih, seperti AC alami. Ini adalah salah satu keajaiban dari dunia serangga yang akan membuat kita semua kagum. Saat musim panas tiba dan suhu udara melonjak naik, sarang lebah bisa menjadi sangat panas. Tapi jangan khawatir, lebah punya solusinya. Lebah pekerja akan berkumpul di dekat pintu masuk sarang dan di dalam sarang. Lalu mereka akan mengepakkan sayap mereka dengan sangat cepat secara bersamaan. Gerakan massal ini menciptakan aliran udara yang kuat, seperti ribuan kipas angin kecil yang bekerja serempak. Aliran udara ini membantu mendorong udara panas keluar dan menarik udara segar yang lebih sejuk ke dalam. Proses ini disebut ventilasi aktif. Sebuah contoh kerja sama tim yang luar biasa. Tapi itu belum semuanya. Untuk pendinginan ekstra, beberapa lebah pekerja akan bertugas sebagai pembawa air. Mereka terbang keluar sarang untuk mengumpulkan setetes air, lalu membawanya kembali ke dalam. Di dalam sarang, mereka akan menyebarkan tetesan air tipis-tipis di permukaan sel sarang lebah. Kemudian, lebah-lebah yang bertugas sebagai kipas angin akan mengarahkan aliran udara ke tetesan air tersebut. Akibatnya, air akan menguap. Proses penguapan ini menyerap banyak panas dari lingkungan sekitar, sama seperti saat kita berkeringat di hari yang panas. Efek pendinginan evaporatif ini sangat efisien untuk menjaga suhu sarang tetap stabil dan nyaman bagi ratu lebah dan larva yang sedang berkembang. Lalu, bagaimana saat musim dingin tiba? Tentu saja mereka tidak punya penghangat ruangan. Disinilah kerjasama mereka diuji kembali. Saat suhu di luar turun drastis, para lebah akan berkumpul di tengah sarang, membentuk sebuah bola rapat yang disebut gugus musim dingin. Ratu lebah, yang merupakan individu paling penting dalam koloni, akan berada di pusat bola yang paling hangat dan aman. Lebah-lebah di lapisan luar akan saling merapatkan tubuh mereka untuk menciptakan lapisan isolasi yang tebal, melindungi teman-teman mereka yang ada di dalam dari hawa dingin. Untuk menghasilkan panas, lebah-lebah di dalam gugus ini akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka akan melepaskan sayap dari otot terbang mereka
lalu menggetarkan otot-otot tersebut dengan sangat cepat. Getaran atau vibrasi ini menghasilkan panas metabolik yang cukup untuk menghangatkan seluruh gugusan hingga suhu yang aman. Bahkan ketika di luar sedang membeku, lebah-lebah ini juga akan bergantian posisi. Mereka yang berada di lapisan luar yang dingin akan bergerak ke dalam untuk menghangatkan diri, sementara mereka yang di dalam akan bergerak keluar. Rotasi ini memastikan tidak ada lebah yang kedinginan terlalu lama dan energi terdistribusi secara merata. Jadi, dari kipas angin alami hingga penghangat kolektif, koloni lebah menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya kerjasama dan adaptasi di alam. Mereka adalah insinyur super yang mampu menciptakan lingkungan mikro yang sempurna di dalam rumah mereka. Sungguh menakjubkan, bukan? Keenam, mimikri. Melindungi diri dengan meniru serangga lain. Mungkin kamu baru saja menyaksikan salah satu trik bertahan hidup paling cerdas di dunia hewan, yaitu mimikri. Lebah adalah ahlinya dalam seni penyamaran ini. Mimikri adalah kemampuan luar biasa seekor hewan untuk meniru penampilan, perilaku, bahkan suara hewan lain. Tujuannya apa? Tentu saja untuk melindungi diri. Di alam liar yang penuh bahaya, menjadi sasaran empuk predator adalah hal terakhir yang diinginkan oleh lebah. Jadi, mereka berevolusi untuk menipu para pemangsa. Bayangkan, kamu adalah seekor burung yang lapar dan sedang mencari mangsa. Kamu melihat serangga dengan warna kuning dan hitam mencolok. Instingmu langsung berkata, "Wah, bahaya, itu pasti tawon atau lebah penyengat yang beracun." Kamu pun memilih untuk menghindar dan mencari makanan lain yang lebih aman. Padahal, bisa jadi serangga yang kamu lihat itu adalah lebah yang sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Itulah keajaiban mimikri. Banyak spesies lebah yang tidak memiliki sengat atau racun yang kuat. Meniru penampilan spesies lebah atau tawon yang terkenal ganas dan berbahaya. Mereka mengadopsi pola warna yang sama. Biasanya kombinasi cerah seperti kuning, hitam, atau oranye. Warna-warna ini yang dikenal sebagai warna aposematik adalah sinyal peringatan universal di alam yang berarti jangan dekati aku berbahaya. Dengan meniru sinyal ini, lebah yang lebih lemah mendapatkan perlindungan gratis. Predator yang pernah punya pengalaman buruk dengan tawon atau lebah penyengat akan cenderung menghindari serangga apapun yang mirip dengan mereka. Strategi ini sangat efektif, memungkinkan lebah untuk mencari nektar dan serbuk sari dengan lebih tenang tanpa harus terus menerus waspada terhadap serangan. Tidak hanya penampilan, beberapa lebah bahkan meniru cara terbang atau suara dengungan dari serangga yang mereka tiru untuk membuat penyamaran mereka semakin meyakinkan. Ini adalah bukti betapa cerdas dan adaptifnya makhluk kecil ini dalam menghadapi tantangan bertahan hidup di alam. Mereka membuktikan bahwa untuk menjadi kuat, kamu tidak selalu harus menjadi yang paling besar atau paling ganas. Terkadang, menjadi yang paling pintar dalam menipu sudah cukup. Jadi, lain kali kamu melihat serangga yang mirip lebah atau tawon, coba perhatikan lebih dekat. Siapa tahu kamu sedang menyaksikan sebuah mahakarya evolusi yang sedang beraksi. Sebuah pertunjukan mimikri yang menakjubkan. Alam memang selalu punya cara untuk membuat kita terkesima. Ketujuh, lebah memiliki proses penjagaan sarang yang ketat. Lebah dalam satu sarang, bagaimana mereka bisa tahu mana kawan dan mana lawan? Ternyata, mereka punya sistem keamanan yang super canggih dan sangat ketat. Sarang lebah bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah benteng pertahanan, pusat kehidupan, dan gudang makanan bagi seluruh koloni. Di dalamnya tersimpan madu yang berharga, telur-telur, calon generasi baru, dan tentu saja sang ratu lebah. Karena begitu pentingnya, sarang ini harus dilindungi dari segala macam ancaman, mulai dari serangga lain yang ingin mencuri madu, hingga hewan pemangsa yang lebih besar. Lalu, siapa yang bertugas menjaga keamanan ini? Jawabannya adalah lebah pengawal. Ya, benar. Mereka punya pasukan khusus
yang tugasnya seperti satpam atau penjaga gerbang. Lebah-lebah pengawal ini adalah lebah pekerja betina yang sudah cukup umur, biasanya berusia sekitar 2 hingga 3 minggu. Pada usia ini, kelenjar sengat mereka sudah berkembang sempurna, membuat mereka menjadi prajurit yang tangguh dan siap bertempur. Mereka akan berjaga-jaga di pintu masuk sarang, siang dan malam, tanpa kenal lelah. Setiap lebah yang mau masuk ke sarang harus melewati pemeriksaan yang ketat. Lebah pengawal akan menggunakan antena mereka untuk mengendus lebah yang datang. Setiap koloni lebah memiliki aroma atau feromon yang unik, seperti sidik jari kimiawi. Jadi, lebah pengawal bisa langsung mengenali anggota koloninya hanya dari baunya. Kalau baunya cocok, silakan masuk. Tapi kalau baunya asing, wah, siap-siap saja ditolak. Jika ada lebah dari koloni lain yang mencoba menyusup, entah karena tersesat atau memang niatnya mau mencuri, lebah pengawal tidak akan tinggal diam. Mereka akan langsung menghadang, mendorong, bahkan bisa sampai berkelahi 1 lawan 1 untuk mengusir penyusup itu. Ini adalah garis pertahanan pertama yang sangat efektif untuk mencegah perampokan madu antar koloni. Ancamannya tidak hanya datang dari lebah lain, hewan seperti tawon, semut, atau bahkan hewan yang lebih besar seperti beruang juga bisa menjadi ancaman serius. Ketika lebah pengawal mendeteksi bahaya yang lebih besar, mereka akan melepaskan feromon alarm. Ini adalah sinyal kimiawi yang memberitahu seluruh pasukan pengawal di dalam sarang bahwa ada keadaan darurat. Dalam sekejap, puluhan atau bahkan ratusan lebah pengawal akan keluar dari sarang dan menyerang penyusup itu secara serentak dan terkoordinasi. Mereka akan menyengat musuh berkali-kali, sebuah pengorbanan tertinggi karena setelah menyengat, mereka akan mati. Tapi pengorbanan ini mereka lakukan demi melindungi kelangsungan hidup seluruh koloni. Sistem pertahanan ini menunjukkan betapa luar biasanya organisasi sosial dalam koloni lebah. Setiap individu punya peran penting dan mereka rela berkorban demi kebaikan bersama. 8. Bagaimana lebah menghadapi musim dingin? Tidak ada bunga. Bagi kita, musim dingin mungkin identik dengan salju dan liburan. Tapi bagi koloni lebah, ini adalah masa perjuangan hidup dan mati. Di banyak tempat, musim dingin berarti tidak ada lagi bunga yang mekar. Tidak ada bunga, berarti tidak ada nektar, sumber makanan utama mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berhibernasi seperti beruang? Jawabannya tidak persis seperti itu. Jauh sebelum musim dingin tiba, para lebah pekerja sudah sibuk luar biasa. Mereka bukan hanya mengumpulkan nektar untuk saat itu saja, tetapi juga untuk masa depan. Mereka bekerja tanpa lelah, terbang dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar sebanyak mungkin. Nektar ini kemudian mereka bawa kembali ke sarang dan diolah menjadi madu. Proses ini sangat kompleks, melibatkan pengeringan kadar air dan penambahan enzim dari tubuh mereka. Madu inilah yang menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. Madu adalah cadangan makanan berenergi tinggi yang sempurna. Selama musim dingin, ketika suhu di luar turun drastis dan tidak ada makanan yang bisa dicari, seluruh koloni akan berkumpul di dalam sarang. Mereka akan membentuk sebuah bola besar yang disebut gugus musim dingin, dengan sang ratu lebah berada di tengah, tempat paling hangat dan aman. Para lebah di lapisan luar gugus akan terus bergerak dan menghasilkan panas dengan menggetarkan otot terbang mereka. Mereka akan bergantian posisi, sehingga tidak ada lebah yang kedinginan terlalu lama. Untuk mendapatkan energi melakukan semua ini, mereka akan memakan madu yang telah mereka simpan dengan susah payah selama musim panas. Bisa dibilang sarang mereka adalah dapur dan gudang makanan raksasa. Jadi, setiap tetes madu yang kita nikmati sebenarnya adalah hasil kerja keras luar biasa dari para lebah untuk bertahan hidup. Mereka adalah contoh sempurna dari kerja sama tim, perencanaan, dan ketekunan. Mereka mengajarkan kita bahwa dengan persiapan yang matang, tantangan seberat apapun bisa dihadapi. Sungguh menakjubkan, bukan? Itulah sedikit cerita tentang
bagaimana koloni lebah menghadapi musim dingin tanpa bunga. Semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang dunia serangga yang penuh keajaiban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.